Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Kang Zaki. Saya juga. Ya, selamat sore juga buat teman-teman semua. Kembali lagi ya ke Radio Ngoding di hari Selasa. Kali ini narasumber kita ada Kang Zaki yang akan membahas buku The Effective Engineer. Nah, sebelumnya nih Kang Zaki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kang Zaki di mana sih? Di Bandung atau di mana? Sekarang posisi sebetulnya di Banten, malah di rumahnya saudara, ini juga di lantai 2. Kapan ininya ke sononya? Udah beberapa hari yang lalu. Karena gitu. work from home kan ya, jadi kesini. Kalau di Banten gimana Kang? Aman nggak? Maksudnya red zone nggak? Gimana? Red zone? Zona merah nggak? Oh, enggak, di sini malah nggak kerasa, malah di sini. Nggak kerasa ini. Ya, sepi-sepi aja ya? Ya. Nggak kerasa coronanya, jangan minta dong Kang. Jangan. Jangan sampai. Di sana sama anak istri? Ya, di bawah sama anak istri. Kan kebetulan istri orang Banten. Oh, oke. Ya. Sekalian mau ini nunggu Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Oh, Idul Adha-nya di Banten? Ya, di Banten. Gantian kemarin Idul Fitri di tempat saya, sekarang tempat istri. Oke. Oh, berarti yang orang Sunda Kang Zaki ya, orang Bandung Kang Zakinya ya? Ya, orang Bandung. Sunda, Banten Sunda juga. Oh iya, Banten Sunda ya? Iya, Sunda. Aku ada teman Banten nggak Sunda ya dia tuh. KW. Sundanya agak beda kayaknya. Kayak inilah kalau di sini kan ada Jogja, Surabaya, beda-beda. Oke. Jawanya. Oke deh. Ya. Oke deh. Oke Kang, kita ngebahas buku nih. Nah, kalau untuk buku ini nih Kang Zaki, kapan membaca atau membelinya? Kalau beli enggak sih, download doang. Saya senang baca biasanya download buku-buku yang ya berhubungan dengan engineer ataupun enggak. Terus kemarin juga yang dibahas-bahas teman-teman saya coba cari dan download juga. Ya mungkin teman-teman programmer ada yang sama lah, mungkin suka download PDF. Nah, adapun membacanya, dulunya sebelumnya saya mau bahas yang ini yang Mbak Mei pernah upload di grup yang clean code. Cuman pas baca-baca terus telah itu kan agak teknis banget dan agak kontroversi sebetulnya si clean code ini, kontroversi di kalangan engineer. Nah, ternyata cari-cari buku yang bagus, ada nih Effective Engineer. Kalau ini bacanya baru semingguan sih sebenarnya. Oh, baru semingguan? Semingguan. Berarti ini cuma gara-gara ini nih Radio Ngoding nih. Oh enggak. Saya buku-buku ya dibaca ya yang PDF-nya. Clean code juga udah lumayan sih, udah hampir setengahnya. Baca-baca aja. Cuman kan ini audiensnya ada yang non engineer. Cuman ketika lihat review speed reading effective engineer ini ternyata bagus juga nih, ada formula yang bukan hanya buat engineer, walaupun objeknya di sini adalah engineer software engineering gitu. Oke. Nyari-nyari buku. Oke, berarti kan Kang Zakinya sendiri tuh hobi baca buku, banyak buku-buku yang dibaca, dan ini ya memilih topik ini yang akan kita bedah bareng-bareng gitu ya. Betul. Oke. Berarti ini bacaan ini sudah khatamkah atau masih di pertengahan jalan? Udah beres. Cuman emang jadi 50% di buku ini itu cerita tentang Edmund Law ini yang saya tadi liatin. Oh, yang di link-in-nya itu ya? Oke deh. Ini. Ini yang buatnya lulusan MIT, pertama kerja di Google. Jadi lamanya di Quora. Teman-teman sering lihat Quora, kalau nanya-nanya apa keluarnya Quora. Selain Stack Overflow. Oke deh, kalau kayak gitu Kang, langsung aja disampaikan informasi apa yang Kang Zaki dapatkan dari buku ini ke teman-teman semua. Oke. Silahkan Kang Zaki. Oke, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke materi Effective Engineer ini, review ya, mungkin lebih ke review. Saya mengajak teman-teman sekalian audiens di sini mungkin sebelum ke apa sih Effective Engineer ini, menyiapkan 5W1H-nya dulu.
Biar apa? Soalnya kan ini ada bukan ada yang non engineer juga. Nah di sini tapi saya kasih kisi-kisi ada hal yang bisa diambil oleh siapapun, bukan hanya engineer. Nah mungkin disiapkan 5W1H-nya buku ini tentang apa sih, dan harapannya bisa dapat apa dari pertama lihat judul ini. Sehingga ketika misalnya nanti ada yang di sini dibahas ini nggak sih, atau misalnya di sini ternyata belum ada pembahasan ini ya, menurut saya gimana, misalkan menurut narasumber gimana, kayak gitu. Oke, kata keyword untuk the effective engineer ini adalah leverage. Leverage itu coba sekarang teman-teman bayangkan adalah dongkrak mobil. Benda dongkrak mobil, soalnya saya belum menyediain gambarnya. Jadi sekarang bayangin dongkrak mobil. Nah, dongkrak mobil itu digunakan ya pasti untuk mobil, mengangkat mobil. Sekarang bayangkan teman-teman kalau mungkin di sini ada yang pernah nyoba, mungkin walaupun iseng mungkin pernah ngangkat mobil nggak pakai dongkrak, pakai tangan mungkin bisa ngacung di balik layarnya. Nah, kalau misalkan ada yang pernah nyoba mengangkat mobil tanpa dongkrak, pasti ngerasa ya gimana susahnya untuk mengangkat mobil. Adapun pakai dongkrak lebih mudah, soalnya kan yaitu alatnya bisa ngangkat mobil. Nah, itu kata kunci yang akan dibahas di effective engineer ini. Leverage, jadi daya ungkit lah, untuk mendongkrak pekerjaan kita agar lebih efektif. Oke. Nah, saya ambil untuk garis besar yang terlebih dahulu. Di dalam effective engineer ini kita akan membahas tentang mungkin tiga poin penting. Pertama adalah tentang mindset. Gimana kita mempraktekkan mindset tentang leverage ini. Terus nanti di sini yang agak teknis ya, tapi coba saya usahakan bisa mengambil poin-poin yang bisa diambil secara general, eksekusi. Terus di sini ada with long term value. Nah, jadi efektif itu sebetulnya ada hal yang berhubungan dengan long term value. Jadi nilai-nilai yang bersifat long term ya, jangka panjang. Nah, oke, yang di bab pertama, the right mindset. Kalau teman-teman mungkin di grup Japan sudah saya upload juga PDF-nya. Itu terdiri dari 3 sub. Nah, pertama adalah focus on high leverage activities. Nah, di sini adalah bagaimana caranya kita untuk fokus kepada hal-hal yang punya daya dongkrak, daya ungkit besar. Teman-teman di sini ada ini nggak? Yang di BISDEP ada ya hari ini ya. Nah, BISDEP mungkin belajar tentang ROI. ROI itu keuntungan dibagi modal kan ya, keuntungan dibagi modal. Nah, leverage ini kalau diceritakan di dalam buku ini sama dengan ROI, return of investment. Leverage itu adalah kalau di bukunya hasil yang kita kerjakan dibagi oleh berapa lama waktu yang kita berikan atau misalnya kerjakan untuk mengerjakan suatu hal tersebut. Penulis Edmond Lowe ini menceritakan bahwasannya waktu itu adalah aset yang paling terbatas di diri kita. Bahkan ketika saya membaca buku ini juga merasakan ternyata saya belum pernah mengalami hal-hal yang ini. Berarti kan waktu saya dengan orang lain itu berbeda, ada yang lebih efektif mungkin orang lain, ataupun saya kurang efektif misalnya dalam beberapa hal. Karena emang waktu kita sangat terbatas, adalah aset yang sangat-sangat terbatas. Nah, untuk tadi ya, lanjut ke yang fokus on high level activities. Nah, di sini poin-poinnya yang pentingnya. Use leverage to measure your engineering effectiveness. Nah, di sini tadi udah ceritain ya, bagaimana kita menggunakan rumus ROI, yaitu keuntungan dibagi modal. Kalau di leverage ini adalah produk yang dihasilkan atau misalkan aktivitas yang punya nilai dibagi dengan waktu yang kita kerjakan, untuk mencapai aktivitas tersebut. Di sini cuma menceritakan tentang ROI ini. Jadi waktu yang kita berikan terus menceritakan tentang kehidupan Edmond Lowe ketika di Quora. Jadi dia 2 tahun di Google, setelah itu keluar masuk ke Quora. Nah, di Quora dia menceritakan tentang pengalamannya, bahwasanya di Quora itu ada onboarding, mungkin Tenru tahu mungkin ini onboarding. Nah, di onboarding ini Quora investasi besar terhadap waktu ataupun tenaga dalam onboarding ini.
Nah, di sini diceritain bahwasannya efektivitas timnya meningkat ketika onboarding ini betul-betul dilakukan, mentoring onboarding dilakukan. Ini juga detailnya akan dibahas di buku ini di dalam poin-poin selanjutnya. Nah, terus systematically increase the leverage of your time. Nah, di sini ada 3 poin. Mungkin saya sambil buka bukunya ya. Bentar. Di sini. Nah, untuk yang tadi poin pertama, mungkin sambil saya buka bukunya. Di poin pertama tadi, teman-teman bukan hanya engineer yang bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan bukan hanya dalam pekerjaan. Waktu kita misalkan kita ingin bisa yang hal-hal yang sederhana, walaupun saya kurang tahu itu efektif atau tidak, misalkan bisa menyanyi mungkin. Nah, bisa menyanyi itu kalau misalnya kita menghabiskan waktu kita untuk berlatih untuk bernyanyi, maka nyanyian kita akan pasti lebih bagus. Menggambar misalkan atau hal-hal lain yang kerajinan, kalau kita menghabiskan waktu untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengerjakan hal tersebut, pasti akan lebih cepat kalau kita tahu ilmunya. Seperti itu. Terus, nah, terus di sini masuk ke teknis gimana sih caranya untuk meleverage time kita, gimana mengungkit mendongkrak waktu kita. Waktu kerja kita 8 jam dalam satu hari, semuanya pasti merasakan bahwasanya itu belum tentu full mempunyai hasil yang besar lah untuk perusahaan. Mungkin misalkan itu ngecek tas mungkin kelamaan, misalnya lihat sambil ngelamun, misalkan lihat collab, tasnya masih banyak atau due date masih banyak, ataupun ngecek email ternyata scroll ke bawah ada apa misalnya iklan, atau misalnya browsing. Nah, di sana kan ada waktu-waktu yang kalau disebutkan di sini kita misalnya punya tas, bagaimana caranya si tas itu bisa dikurangi waktu pengerjaannya jadi lebih cepat. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana mencari tas tersebut, kita objeknya tas aja ya, tas tersebut mempunyai output yang betul-betul menghasilkan. Jadi bukan hanya easy win itu yang penting tasnya di checklist aja. Ternyata ketika di checklist banyak masalah ketika tas itu beres. Terus kalau misalkan tadi 2 sudah dilakukan, kita harus juga bertanya misalnya tas itu apakah menghasilkan value yang besar atau impact yang besar enggak, atau impact yang bernilai atau tidak untuk perusahaan. Kalau misalkan ternyata tidak, kita shifting ke yang punya leverage lebih tinggi. Nah, itu sistematis bagaimana cara meningkatkan, mendongkrak waktu agar lebih efektif. Terus focus your effort on leverage points. Nah, di sini dicontohkan ceritanya adalah tentang Bill Gates. Investasi Bill Gates, bahwasanya kata Bill Gates, kalau kita mau berinvestasi dan menghasilkan leverage point yang tinggi, bukan hanya investasi tapi juga membantu orang lain. Jadi Bill Gates ini menulis sebuah essay. If you want to have a big impact, you need a leverage point, way to put in dollar of funding or an hour of effort benefit society by 100 or 1,000 times as much. Di sini Bill Gates menulis di esainya itu, kalau misalnya mau punya impact yang besar, kita harus punya leverage point, di mana kita menaruh uang kita untuk funding, ataupun menaruh uang kita untuk 1 jam, itu mempunyai manfaat untuk sekitar society, untuk masyarakat. Nah, di sini prakteknya apa yang dilakukan Bill Gates, yaitu funding malaria, obat-obat malaria. Walaupun agak kontroversi ya, karena pernah kemarin-kemarin di YouTube juga kontroversi yang bekas Menteri Kesehatan. Soalnya Bill Gates juga agak kontroversial tentang apalagi ketika wabah corona ini. Nah, intinya kita harus memfokuskan di sini dari contoh tersebut, memfokuskan aktivitas ataupun waktu kita. Soalnya ini kan di sini sering dianalogikan bahwasanya waktu itu kita seperti investasi dalam uang. Di sini sering dicontohkan analogi seperti itu. Jadi kita fokuskan waktu kita kepada aktivitas-aktivitas yang punya leverage point yang tinggi, seperti itu. Nah, di sini ditulis time is your most limited asset. Jadi aset yang sangat terbatas. Maka kalau misalkan waktu kita sangat terbatas, maka kita harus benar-benar memanfaatkan apakah waktu kita ini efektif atau tidak, seperti itu. Sebelum saya lanjut, mungkin kecepatan nggak, Tenuro? Atau misalkan terlalu bias ini ya? Kalau dari aku sih nggak kecepatan sih. Kak teman-teman gimana? Aman? Aman. Ada yang mau menyampaikan?
atau misalnya agak bingung ya nyeritain apa sih ini misalkan. Atau satu apa 5W1H-nya malah nggak dapet tadi. Oke, kayaknya belum deh Kang. Udah dilanjut dulu deh. Lanjut ya. Ini soalnya agak banyak mungkin saya ini aja ya. Saya nggak kerasa udah 49 aja. Saya coba saya coba ke sub-sub yang yang jadi nggak membahas per poin, kalau lumayan banyak juga kalau per poin. Saya bahas sub-sub yang lebih besarnya aja ya. Terus cerita-cerita yang ketika saya baca saya ingat ini bisa jadi pelajaran buat kita. Nah di sini optimize for learning. Nah di sini itu kenapa tadi saya buka Tamar Bersovisi, gimana bacanya nih? Nah di buku itu diceritain ada dua mindset, jenis mindset, yaitu fixed mindset sama growth mindset. Nah di fixed mindset ini sering mungkin kita temukan atau bahkan di diri kita sering merasakan, teman-teman kita, bahwasanya saya ketika belajar yang sering itu matematika itu sulit. Kalau misalkan yang berhubungan dengan matematika saya emang nggak ngerti, misalkan saya pusing terus nggak mau ada yang berhubungan dengan matematika. Nah, itu sering teman-teman dengar mungkin ya dari teman-teman sekelasnya ketika kuliah misalkan, atau teman-teman siapa yang curhat atau misalkan merasa di diri sendiri seperti itu. Nah Tamar Bersovisi ini dia walaupun dia tamatan yang betul-betul dia belajar matematika. Cuman dilihat dari role-nya di link ini, nah diceritakan di buku tersebut, di Tamar Bersovisi ini ketika misalkan dia aslinya tidak suka ngoding, tapi dia bekerja di tempat yang itu ngoding banget. Nah ketika menceburkan diri lah di industri ngoding ini, dia memaksakan diri untuk mempunyai growth mindset tadi. Jadi di buku tersebut itu perusahaan apa ya, ada kata-kata yang kalau agak ngenanya seperti ini. Kalau misalkan kita disuruh untuk duduk di atas roket yang menuju ke angkasa, jangan tanya kenapa, jadi duduk aja langsung. Ngerti nggak ini yang poinnya atau hikmahnya? Kan itu sebuah roket yang dimana itu pengalaman yang sangat besar gitu. Kalau misalnya disuruh duduk di atas roket dan ikut terbang, jangan nanya gimana atau gimana, misalnya gimana nanti kalau terbangnya gini atau gimana, udah duduk aja ya, karena itu pengalaman yang sangat berharga. Nah itu salah satu contoh orang yang punya growth mindset. Ketika misalkan diminta untuk mengerjakan sesuatu ataupun misalnya ada tantangan baru, dia tidak mundur, tapi dia yakin bahwasanya di sambil jalan dia akan mengetahui bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di tantangan baru tersebut. Terus di buku tersebut juga ada cerita tentang saya lupa juga perusahaannya, tapi diceritakan bahwasanya salah satu intinya programmer yang bagus itu ketika dia berani untuk masuk ke codingan atau misalkan source code lah, yang dia belum tahu gimana source code tersebut. Di fearless, nggak takut kalau misalkan itu gimana nanti fungsi-fungsinya terus bingung, atau misalkan ini metodenya kemana sih, berantakan. Nah, dia nggak takut seperti itu. Dia terjun dulu, baru mencoba seperti itu. Nah itu di optimize for learning. Terus di sini juga diceritain tentang tadi yang berhubungan dengan uang, tadi exponential growth. Jadi di sini di buku ini diceritakan bahwasanya belajar itu seperti investasi. Bayangannya seperti ini, kalau misalkan investasi 1 bulan itu mempunyai bagi hasil 50% lah katakan, besar banget sih. Kita punya uang 100.000 dalam 1 bulan, jadi 150.000. Bulan kedua, nah 150.000 itu dikali ditambah 50% lagi, berarti 225.000 dan seterusnya. Nah, seperti itulah exponential growth, di mana kalau kita belajar sesuatu, bahkan kalau misalnya itu tidak berhubungan dengan pekerjaan kita, kita akan mempunyai growth seperti ini di gambar. Ini buka satunya. Nah, seperti ini. Jadi pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang kita pelajari di sini akan mendongkrak untuk punya pengalaman-pengalaman yang lebih atau ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Gitu. Nah, ini di sini di optimize for learning. Terus di judul berikutnya sih tentang di pekerjaan itu agar mencari tempat untuk bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan di pekerjaan, tapi juga untuk bagaimana kita bisa
berkembang, growth. Poin-poinnya banyak sih, mungkin teman-teman nanti untuk detailnya bisa cek di ini. Wah, udah keras 154 aja. Nah, di sini juga Kang, santai. Lumayan. Jadi bukunya lumayan banyak dan poin-poinnya ya. Jadi kalau misalkan nanti di belakang layar aja, kalau misalnya penasaran atau misalnya bisa bikin apa klub bedah buku. Prioritas regularly. Nah, yang ini adalah tentang bagaimana cara kita memprioritaskan. Di sini strateginya sebetulnya. Intinya bagaimana kita memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi yang menarik mungkin ya, satu yang menarik ini adalah make if then plans to combat procrastination. Nah, di sini adalah cara bagaimana kita menangani procrastination. Di sini ada salah satu cara, dan ini menurut saya menarik. Misalkan kita sering mungkin sebelum radio ngoding ini ada jeda misalkan 10 menit atau 20 menit lah. Misalkan lagi ngoding atau misalkan udah burn out atau apapun lah itu 20 menit. Nah, di sini menggunakan cara kalau misalkan saya sudah beres kerja ini dalam 20 menit mau ngapain sih? If then. Jadi misalkan if saya udah udah ngoding dan agak lemas, setelahnya ada radio ngoding. Nah, sebelum itu misalkan 20 menit bisa kita apakan, bisa buat misalkan tadi hal yang leverage point-nya kurang bisa kita kerjakan, atau misalnya yang lebih tinggi yang 20 menit misalkan ngecek ini misalnya ngecek collab ada yang ini enggak, ada yang belum timesheet-nya belum diisi enggak. Nah, bisa juga seperti itu. Oke, if then plans ini sehingga tidak ada yang nanti menanti-nanti 20 menit lumayan nih, ya udah istirahat aja atau misalnya ngapain. Nah, seperti itu. Nah, karena waktunya sudah ini, biar ada nanti discuss sedikit, saya langsung ke yang gede-gedenya nih, execute. Nah, di sini lebih ke engineering di sininya. Jadi lebih ke engineering, di mana yang invest in iteration speed ini gimana kita biar lebih cepat. Tadi kan terus measure what you want to improve. Jadi kalau misalkan kita mau berkembang harus ada ukurannya. Kalau misalkan kita nggak ada ukuran, misalkan udah sampai mana, pasti susah untuk berkembangnya. Validate your ideas early and often. Di sini keterbukaan, khususnya dalam ngoding ya, misalkan ada masalah ataupun apa, lebih cepat diungkapkan ketika ini biar divalidasi, apakah itu lewat mentoring ataupun bantuan dari senior misalkan. Di sini skill bagaimana cara improve estimation project, jadi mengestimasi project itu selesai. Nah, di sini satu poin mungkin, nah ini teman-teman pengalaman juga, saya belum praktek ya. Jadi estimasi itu mengikuti project plan, bukan sebaliknya. Jadi bukan project plan yang mengikuti estimasi. Maka di sini emang bagusnya ketika mengestimasi itu lihat project plan-nya kapan misalkan. Bukan di sini kan ada don't let the desired target dictate the estimate. Yang sampai misalkan kita pengennya estimasi segini, yang ikut ke plan-nya, tapi ikut project plan-nya, estimasi yang ikut project plan-nya. Nah, ini yang long term value-nya. Di sini kalau long term value ini, nah ini ada hubungan sama clean code. Jadi code quality-nya ditingkatkan, ada automatic testing juga. Nah, ini akan berdampak besar untuk long term. Nah, itu jadi disebut efektif itu kalau long term-nya juga bagus. Terus invest, nah ini terakhir, minimize operational burden. Nah, di sini trik-trik bagaimana agar meminimalisir hal-hal operasional, misalkan otomasi hal-hal teknis misalkan. Terus ini invest in your team's growth. Nah, di sini ceritakan kalau sukses itu bukan individual. Jadi kalau misalnya kita menjadikan orang sukses, itulah baru kita bisa disebut sukses di sini. Walaupun misalkan kita pekerjaannya misalkan ketika sudah mensukseskan orang, ternyata misalkan ada suatu sebab yang kita misalkan belum bisa perform secara bagus, kita akan terbawa sukses dengan orang yang kita sukseskan, seperti itu di sini. Nah, di sini ada invest in onboarding mentoring, di sini. Nah, itu mungkin secara garis besarnya. Tentu sudah habis langsung. Oke. Sudah tuh menarik ya, cuman memang ya, mungkin karena banyak banget, terus yang gajinya buru-buru. Ini bukunya info mungkin 210 lembar.
Cuman enak sih sebenarnya dibaca, cuma soalnya ada cerita-cerita juga, cerita-cerita dalam, jadi nggak terlalu teknis. Misalkan ya, kalau clean code itu banyak contoh-contoh codingnya, terus kalau lihat-lihat di blog-blog ada yang dikritik juga Uncle Bob tuh, soalnya agak bertentangan dan gimana. Kalau ini lebih ke cerita-cerita dia kan, nah mungkin dilihatin dulu nih. Dia setelah MIT kan ke Google, terus ke Oyala. Nah di Oyala ini ada Swing and Swim, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah dia agak depresi di sini kata ceritanya. Karena Swing and Swim 8 bulan baru bisa perform lah. Baru di Quora dia banyak-banyak muji di Quora. Gitu. Oke. Menarik nih Kang, menarik. Nah, kan tadi Kang Zaki baru baca buku ini seminggu ini gitu ya? Ya. Ada plan nggak setelah Kang Zaki baca buku ini, Kang Zaki akan melakukan apa nih di pekerjaan Kang Zaki yang dimana Kang Zaki ini juga sebagai orang engineer gitu? Ya, pengen, cuman di buku ini diceritain, ya itu butuh waktu dan butuh itu kan skill, lebih ke skill efektif untuk cara efektif. Pasti pengennya untuk dipraktekkan. Jadi terus beberapa juga kan ada campur tangan perusahaan juga, tapi di Java juga ada beberapa yang sudah dilakukan. Seperti tadi kan leverage itu butuh ilmu. Nah di Jumat kan ada Jumat, jadi pakai sistem yang 80% 20%, apa sih lupa lagi namanya, yang ditulis sama wanita. Nah itu sama wanita yang mana tuh? Yang Pareto. Nah itu Pareto. Nah, Pareto 80%. Cuman kalau di sini itu agak disinggungnya, katanya lebih baik per hari daripada digabungin satu hari. Karena bukunya loh ya. Katanya soalnya untuk membangun habit dari bukunya seperti itu. Oke, kalau itu tadi untuk diri Kang Zaki. Terus kalau untuk teman-teman engineer-nya Java nih, apa yang ingin Kang Zaki ajak atau Kang Zaki berikan informasi dari buku ini? Oh, yang ini tadi gambar exponential growth. Jadi cara efektif itu bukan hanya Pak Wisnu pernah bilang kayak untuk asah gergaji lah, harus diasah. Jadi kita harus terus mengasah diri kita supaya ini exponential growth terus meningkat dan lebih efektif. Soalnya kan kita juga kadang terkekang, mungkin bisa merasakan kadang-kadang kita mengerjakan task. Misalnya kalau di awal-awal mungkin banyak nih pelajarannya, misalnya saya ketika di Angular nih banyak belajar di awal-awal, tapi kan kemudian mengulangi hal-hal yang sama, kadang ada modul tuh percis saya kerjakan. Nah udah sampai tahap itu berarti kan harus cari cara, misalkan gimana cara abstraction-nya, misalkan cara biar lebih efektif kodenya, atau misalkan ilmu baru, misalkan lebih efektif apanya. Nah di sana kan harus ada keinginan di sana. Kalau engineer mungkin lebih ke sana. Tadi automation testnya, jadi tetap harus terus menggali dan mempunyai growth mindset tadi, yang sampai hanya fixed mindset. Oke, berarti dari buku ini diajarkan ya bahwasanya ayo terus diasah kemampuan kita, ditambah lagi juga kemampuan kita yang sebenarnya kita bisa loh menambah kemampuan B misalkan, tidak hanya kemampuan A. Jadi jangan malas ya, jangan malas. Ayo terus belajar dan tumbuh dan berkembang seperti itu Kang ya. Oke, dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan? Jangan sampai ngangkat mobil pakai tangan, nah itu. Nggak apa-apa. Pak Bay, dia mau ditanyakan Pak Bay? Teman-teman yang lain? Broketnya mau. Silakan. Gak apa-apa nih. Kayaknya gara-gara jam nih. Tapi jujur menarik sih, Kang Zaki. Tapi memang ini ya, kayaknya buku itu biarpun dikit, berapa 210 halaman ya? Ya. Tapi tadi kalau dari penjabarannya Kang Zaki itu banyak banget, sehingga kayaknya buku ini memang benar-benar banyak banget poin pentingnya gitu ya. Ya, soalnya ada strategi-strategi yang bisa dilakukan. Cuma tadi yang poin-poin, jadi sebenarnya membahasnya satu, diungkit sebenarnya bagaimana mendongkrak pekerjaan kita agar lebih efektif. Cuma di dalamnya ada strategi cara-caranya gimana sih, nah kayak gitu. Oke, terakhir deh. Dan cerita-cerita tadi curhat. Ya, gimana? Aduh, kok putus ya Kang. Kedengeran nggak Kang suara saya? Kedengeran.
Halo, cek Kang. Halo, halo. Suaranya masuk kok. Kedengeran ya suaranya ya? Ya. Oke deh, oke. Oke, kalau kayak gitu, Kang Zaki masih ada yang mau disampaikan nggak? Sudah itu Cukup mungkin. ya, closing Kalau statement penasaran deh. baca bukunya, saya kita PDF juga. Closing Oke. statementnya tadi mungkin jangan angkat mobil pakai tangan, tapi pakai dongkrak. Soalnya capek, lelah, berat. Iya, berat loh itu. Oke. Oke, Kang. Closing statementnya dari Kang Zaki. Ya. Jadi tadi deh. Closing statementnya udah. Oh, berarti punyaku yang keputus. Oke deh, oke. Oh, Tadi sempat ya. keputus soalnya. Oh, ulangi lagi ya. Ya jangan angkat mobil pakai tangan, tapi pakai dongkrak. Oke, makasih ya Kang Zaki buat sharing-sharingnya sore ini. Sama-sama ya. Oke, makasih juga buat teman-teman semua. Tetap setia ngedengerin ya. Jangan lupa besok masih ada hari Rabu sebelum kita off Kamis dan Jumat dan kembali lagi di hari Senin. Juga di sore ini time sheet-nya ayo dicek dulu sebelum punch out. Dan terima kasih buat Kang Zaki dan juga semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.